lillahi hamdasy syakirin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi kitabihil karim ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati, pertama-tama kita sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah, yang tidak dapat berbuat apa-apa kecuali dengan izin Allah, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang telah banyak Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat iman. Sehingga pada hari ini alhamdulillah kita masih diberi panjang umur, kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan salat Jumat yang berkah ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan karibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita, yang telah membawa kita dari alam kesesatan, alam kezaliman hingga menuju ke alam yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di sini khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul mengapa Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat pertama Iqra kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu semua kita sudah tahu Allah pertama kali menurunkan Al-Quran kepada Nabi besar Muhammad SAW, yaitu di Gua Hira ketika Rasulullah bertahanut. Kemudian malaikat Jibril datang menemui Rasulullah dengan menyampaikan ayat Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sini khatib sedikit akan mengupas tafsir dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Para ulama mendefinisikan ada 4 makna yang terkandung dalam kata Iqra. Iqra ini adalah berasal dari bahasa Arab qara'a yaqra'u iqra, membaca. Iqra fi'il amr artinya perintah kita untuk membaca. Jadi ada 4 definisi yang dijabarkan oleh para ulama di dalam surah Iqra ayat 1 sampai 5 ini. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, baik dalam ilmu tajwidnya, baik dalam makharijul hurufnya, karena salah dalam pengucapan makharijul huruf akan merubah makna dari Al-Quran itu sendiri.
Kita contohkan saja hal yang sangat singkat dalam satu kalimat. Antara kata alimun dengan alimun sekilas nyaris sama di kuping kita. Bahkan kadang kita suka mengatakan ada seseorang yang pintar, yang hebat ilmu agamanya, kita katakan itu orang adalah orang alim. Padahal kalau kita arabkan ini salah kafrah dalam mengucapkan kalimat tersebut. Sekilas yang sama di kuping kita, alim dan alim. Hanya perbedaan sedikit. Namun dalam terjemahnya, dalam artinya sangat bertolak belakang. Karena alim artinya penyakit atau orang yang penyakitan. Sementara alim ini adalah orang yang pintar, orang yang hebat, orang yang menguasai di bidang agama. Alim. Kalau alim adalah orang yang penyakitan. Tentu kalau kita tidak benar dalam mengucapkan makharijul huruf, akan merubahkan makna dari Al-Quran tersebut. Masyarakat muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah la'allakum tuflihun. Pertanyaannya, sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudahkah kita mengkhatam Al-Quran dalam hari ini? Sudahkah kita mengkhatamkan Al-Quran dalam minggu ini? Sudahkah kita mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan ini? Sudahkah kita mengkhatamkan Al-Quran dalam tahun ini 2020 masuk 2021? Dan pertanyaan yang terakhir, pernahkah kita mengkhatamkan Al-Quran dalam seumur hidup kita? Dari mulai kita mampu membaca sampai saat ini kita sudah tua, pernahkah kita mengkhatam Al-Quran dalam hidup kita? Ini yang menjadi pertanyaan. Mungkin di antara kita ada yang menjawab, alhamdulillah pernah mengkhatam Al-Quran seumur hidup sekalipun satu kali. Mungkin ada juga yang menjawab dalam hati saya pernah Pak Ustadz, sekali dalam seumur hidup saya. Mungkin ada yang menjawab, belum pernah, tapi saya sering membaca Al-Quran. Mungkin ada juga yang berkata dalam hati Allah, usahakan khatam. Membaca Al-Quran pun saya tidak pernah, membaca Al-Quran pun saya tidak bisa. Padahal Al-Quran ini adalah kitabullah, firman Allah yang sangat besar pahalanya jika kita membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu diketahui oleh semua jemaah, membaca Al-Quran sangat besar pahalanya, tidak main-main. Allah menjaminkan surga untuk orang yang membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran, kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kelipatan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, dan lam satu huruf, dan mim satu huruf. Akan tetapi alif lam mim itu terdiri dari satu huruf masing-masing. Artinya tegasnya alif 10 kelipatan, lam 10 kelipatan, dan mim pun 10 kelipatan. Orang yang membaca Al-Quran sama dia mendapat, sekalipun hanya alif lam mim, sama dengan mendapat 30 kebajikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an yaumil qiyamah li sahibihi
Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, sebab Al-Quran akan datang memberi syafaat pada hari kiamat kepada pembacanya atau kepada pemilik Al-Quran tersebut. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Makna yang kedua yang terkandung dalam surah Al-Alaq adalah bagaimana mendalami Al-Quran dengan mengetahui artinya, tafsirnya, serta takwilnya. Jika kita sudah mampu membaca Al-Quran, kita sudah bisa membaca Al-Quran, maka bagaimana kita berusaha untuk memahami isi dari kandungan Al-Quran tersebut. Tidak ada kata istilah tidak bisa, tidak ada kata istilah tidak mampu, tidak ada kata istilah tidak ada waktu. Pada kenyataannya kita mampu menguasai ilmu komputer, kita mampu menguasai ilmu teknologi, kita mampu menguasai ilmu kimia, kita mampu menguasai bermacam-macam ilmu. Kenapa ilmu Al-Quran kita tidak mampu? Kita punya waktu untuk membaca WA, kita punya waktu untuk membaca Instagram, kita punya waktu untuk membaca Facebook. Kenapa tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran? Masyaallah muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian makna yang ketiga yang terkandung di dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah bagaimana kita menghayati kitab Allah tersebut. Setelah kita membaca, kita mempelajari tafsirnya, kemudian kita hayati dari Al-Quran yang pernah kita baca, agar kita bisa mengamalkan, agar kita bisa mengaplikasikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, makna Iqra, yaitu bagaimana memutasyabahkan atau menyingkapkan tabir-tabir di dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ini gudangnya segala ilmu, apapun semuanya ada di dalam Al-Quran. La raiba fi, tidak ada yang kita ragukan lagi dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran diterangkan bagaimana cara berpakaian. Di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana dalam berbisnis. Dalam Al-Quran bagaimana cara menguasai teknologi. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka bagaimana cara kita menyingkapkan tabir-tabir yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita membahas, kalau kita membuka surah Al-Hadid, tentu kita tahu hadid itu artinya besi. Kita melihat bagaimana besi bisa terbang, yaitu pesawat terbang. Kita melihat bagaimana besi bisa terapung di atas lautan, padahal besi sangatlah berat tapi bisa terapung di atas laut. Itulah namanya kapal air. Bagaimana besi bisa berlari di daratan begitu cepat, itulah namanya kereta, mobil dan sebagainya. Dan semua pengetahuan ini semuanya ada di dalam Al-Quran jika kita mau menggali Al-Quran sampai ke dalam-dalamnya. Masyaallah muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian ada 3 hikmah dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Hikmah yang pertama yang akan kita dapat adalah agar kita selalu menyebut nama Allah. Karena dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbika, bismi rabbika, artinya tegasnya agar kita selalu menyebut nama Allah dalam segala pekerjaan yang baik yang kita lakukan. Ingin makan, baca bismillah. Selesai makan, alhamdulillah. Kenapa dianjurkan seperti ini? Agar yang kita makan dan yang kita minum berkah menjadi darah daging kita, dan agar kita makan dan minum tidak ditemani oleh syaitan. Ini inti dari surah Iqra, bismi rabbika. Bismi rabbika, selalulah kita menggunakan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke dalam rumah, jangan pintu dipegang, ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, bukakan pintu. Tutup pintu, bismillahirrahmanirrahim. Syaitan yang untuk bagaimanapun, dia tidak akan bisa menembus pintu yang sudah diborgol dengan bismillah tersebut.
Ini hebatnya bismillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dari Iqra, terbiasa untuk selalu membaca, agar kita meluangkan waktu untuk selalu membaca dan membaca. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, bacalah Al-Quran. Membaca Al-Quran bukan saja di masjid, bisa kita baca di rumah, bisa kita baca di kendaraan, di kantor, dimanapun bisa kita baca, di tempat-tempat yang bersih. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian hikmah yang ketiga yang dapat kita ambil dari Iqra adalah selalu berusaha dan tidak mudah menyerah. Kenapa? Karena ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad di Gua Hira, sampai 3 kali beliau memerintahkan pada Rasulullah untuk membaca, Rasulullah selalu menjawab ma ana biqari. Diperintah lagi Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari. Tegasnya malaikat tidak pernah bosan dalam menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Artinya kita pun jangan bosan-bosan di dalam melakukan kebajikan. Itulah yang dapat khatib sampaikan kepada seluruh jemaah pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya, dan semoga kita terlindung dari segala macam penyakit. Semoga kita dijauhi dan terlindung dari virus corona yang sedang merabah yang sedunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.